Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 286-295 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Belum sepenuhnya melupakan. Episode 286. Dia masih belum sepenuhnya melupakan Jeannie Wang. Jika Hanakin melihat sesuatu di ekspresi wajahnya, dia akan cemburu. Baiklah, pergilah, aku akan menuangkan sampahnya. Hanakin tersenyum dan bangkit. Ketika dia datang ke kamar mandi di lantai ini, Billy membuka video dan menontonnya. Pertama kali saya melihat Yuze, saya jatuh cinta padanya dan memutuskan bahwa dia adalah pria dalam hidup saya. Dalam video itu, Jeannie Wang, mengenakan gaun pengantin putih suci, mengaku kepada Liu Yuze di aula pernikahan. Tetapi ketika Billy mendengar ini, dia sangat marah. Kamu jatuh cinta padanya saat pertama kali melihatnya. Beraninya kamu mengatakannya. Kenapa kamu tidak memberitahu tamu-tamu ini bahwa kamu masih istri Billy saya pada waktu itu? Wang Jeannie benar-benar membuat Billy keluar kontrol yang paling wanita. Hanya melihatnya mengucapkan kalimat pertama, Billy menjadi emosional. Dia ingin mengatakan bahwa itu karena dia membencinya. Namun, dia pernah berkata bahwa benci adalah dua sisi cinta, cinta adalah benci, benci adalah cinta, tidak ada bedanya. Billy tidak mau mengakui bahwa dia membencinya sekarang, karena dia tidak mau mengakui bahwa dia masih mencintainya. Dalam video itu, Wang Jeannie terus berbicara, Yuze sangat baik padaku dan sangat memanjakanku. Aku belum pernah melihat pria yang begitu lembut. Wang Jeannie sudah mengucapkan kata-kata ini kepada Billy 2 jam yang lalu. Billy tidak merasakan apa-apa saat mendengarnya. Namun, Jeannie Wang kemudian berkata, saya sedang berfantasi pada saat itu bahwa saya akan tinggal bersama Yuze di sebuah rumah yang dirancang olehnya di Yipin Jiazhen. Yipin Jiazhen adalah sarang cinta kami, dan saya datang dengan nama Jiazhen. Aku, produk pertama adalah Yuze, persetan. Billy sangat marah hingga hampir menghancurkan ponselnya. Jika bukan karena ketakutan bahwa Hanakin di luar akan mendengarnya, ponsel di tangannya akan hancur berkeping-keping. Billy mengepalkan tinjunya dengan erat, ingin merobek kekudusan Jeannie Wang yang munafik, dan menamparkan wajahnya. Yipin Jeannie adalah konsep yang aku kemukakan untukmu, dan itu adalah bukti bahwa aku mencintaimu. Tapi sekarang, kamu mengatakan itu sarang cintamu dengannya. Aku, Billy, jika aku tidak mengubah Yipin Jeannie di reruntuhan, aku bukan manusia. Billy selalu memiliki kasih sayang yang besar untuk tempat ini, Yipin Jiazhen. Tentang cinta yang indah. Episode 287. Karena ini adalah ide yang dia usulkan untuk Jeannie Wang ketika dia memasuki keluarga Wang, dan itu juga yang ingin dia lakukan untuk Jeannie Wang saat itu. Tempat itu membawa fantasinya tentang cinta yang indah. Karena itu, bahkan setelah perceraian palsu dari Jeannie Wang untuk pertama kalinya, dia masih bersedia berinvestasi dalam keluarga Wang dan membiarkan mereka membangun Jiazhen kelas 1 ini. Tapi sekarang, mendengar Jeannie Wang menghina tempat suci di hatinya seperti ini, menghina hubungan masa lalu mereka, Billy tidak tahan lagi. Dia ingin mengubah Jiazhen kelas 1 menjadi reruntuhan, dan dia ingin mengubur semua cintanya pada Jeannie Wang. Pada saat ini, Billy sudah berpikir untuk membeli sebidang tanah itu dan membangunnya menjadi kuburan. Billy menatap ponselnya, dan dia tidak ingin menonton video ini untuk kedua kalinya. Mulai sekarang, dia juga tidak ingin melihat video atau foto tentang Jeannie Wang. Oleh karena itu, Billy langsung memasukkan Wang Shaoji ke daftar hitam. Berhenti mengirimiku semua omong kosong ini. Itu bukan foto kakakmu, itu video Jeannie Wang. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan dua saudara perempuan Anda lagi. Setelah mengambil beberapa menit untuk memilah suasana hatinya, Billy berpura-pura menyiram toilet, lalu berjalan keluar sambil tersenyum. Hanakin sudah menuangkan sampahnya, dan ketika Billy datang, dia menyerahkannya kepada Billy. Pros bersorak, kata Hanakin, mengangkat sampahnya. Pros bersorak. Billy juga menjawab. Hanakin menyesap dan berkata dengan terkejut, Billy, kamu benar-benar luar biasa, kamu bahkan dapat berbicara bahasa Belanda. Saya memeriksanya saat Anda berada di toilet barusan. Bagaimana mengucapkan sorakan dalam bahasa Belanda,
saya ingin menguji Anda. Billy juga menyesap dan berkata sambil tersenyum, kupikir kamu berbicara bahasa Jerman. Hah? Bahasa Jerman? Hanakin tidak tahu kenapa. Billy menjelaskan, pengucapan cheer dalam bahasa Jerman sama dengan cheer dalam bahasa Belanda, tetapi dalam ejaannya, ada O dalam bahasa Belanda. Oh. Hanakin tiba-tiba menyadari, dan menatap Billy dengan kagum, ada hal seperti itu yang saya banggakan dari pacar yang berpengetahuan dan berbakat. Billy, saya sudah pernah ke sangat sedikit negara, dan saya tidak tahu banyak bahasa asing. Saya keluar dari perguruan tinggi sebelum lulus dari perguruan tinggi. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membaca? Hanakin yang selalu arogan, yang sudah sangat tua, sebenarnya menunjukkan rasa rendah diri di depan Billy. Wawancara sebentar. Episode 288. Billy mencubit daging di wajah Hanakin, dan berkata, aku sedang makan nasi lunak sekarang, tinggal di rumah yang kamu beli, mengendarai mobil yang kamu beli, beraninya aku tidak menyukaimu. Haha. Hanakin tersenyum dapatkan up, kalau begitu aku perlu menghasilkan lebih banyak uang untuk mendukungmu. Aku akan pergi keluar untuk wawancara sebentar. Hari ini Liu Yuze menikah, dan dia memiliki masalah besar. Dia seharusnya terlalu sibuk untuk jaga aku. Billy mengangguk. Bertanya, perusahaan mana yang akan kamu tuju? Hanakin berkata, Bailey Express. Bailey dan Liu Spring Breeze Express adalah pesaing dan pesaing terbesar mereka, dan perusahaan itu ada di Tianhai. Saya ingin pergi bekerja di sana, kemudian bertarung melawan keluarga Liu di Mall. Secara kebetulan, Billy diwawancarai oleh perusahaan kurir ini sebelumnya. Namun, Billy hanya mewawancarai seorang kurir kecil, dan tidak pergi ke gedung markas Bailey sama sekali. Dan level Hanakin harus melamar posisi penting. Saya berharap Anda sukses. Billy mengangkat cangkir lagi. Terima kasih, suamiku. Hanakin menyesap lagi dengan gembira. Pada saat ini, Hanakin menyalakan teleponnya dan menemukan bahwa pencarian panas tentang Magi dan Liu Yuze di Weibo telah hilang. Pencarian panas telah ditarik. Tiba-tiba Hanakin berseru. Billy juga membuka ponselnya untuk memeriksa, tempat pertama pada daftar pencarian panas yang telah meledak telah menghilang sekarang. Itu digantikan oleh pernyataan, perusahaan pialang Meiki mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi. Setelah saya mengklik, saya menemukan bahwa itu adalah agensi Magi, mengklarifikasi bahwa apa yang dikatakan di Weibo sebelumnya adalah salah. Dia juga mengatakan bahwa Magi masih lajang, tidak punya pacar, dan tidak mengenal 3 generasi keluarga Liu. Sekarang sesuatu terjadi pada seorang selebriti, pada dasarnya adalah agensi yang berbicara. Selebriti itu sendiri tidak akan mempublikasikan konten apapun dan tetap menyingkir. Poin ini berbeda dengan negara-negara asing, di mana selebriti akhirnya merobeknya secara langsung. Hei, saya tidak berharap keluarga Liu menjadi begitu kuat. Butuh waktu kurang dari 10 menit untuk mencari di Weibo, dan itu dihapus. Hanakin sedikit kecewa, dia benar-benar ingin melihat Liu Yuze memakannya. Konsekuensi. Namun, dunia nyata adalah bahwa uang dapat menyelamatkan Anda dari dosa. Billy mengklik Weibo yang diklarifikasi oleh perusahaan pialang, dan menemukan bahwa komentar di bawah Weibo semuanya positif. Kami percaya padamu, Magi, memalukan menyebarkan desas-desus. Tolong lebih memperhatikan karya artis, terima kasih. Komentar ini semua dari tentara, dan diperkirakan sudah diatur sejak lama. Netizen masih tidak percaya. Episode 289. Namun, setelah mengkel satu topik ini, Billy menemukan bahwa sebagian besar netizen masih tidak percaya pada klarifikasi konten di Weibo yang diposting oleh netizen lain. Itu jelas Magi. Aku tidak berani mengakuinya, hehe, keluarga Liu sangat kaya, tidak seperti bermain dengan pencarian panas. Lepaskan, aku akan menunggu. Jangan pernah berpikir untuk menangkap kepangan bintang-bintang kaya, muda, dan besar. Setelah membaca komentar di internet untuk sementara waktu, Billy berkata, Hongyan, kamu masih pergi ke wawancara seperti biasa hari ini. Meskipun pencarian panas telah ditarik, foto itu telah menyebar dan banyak netizen telah menyimpannya. Dan netizen sama sekali tidak percaya klarifikasi. Konten, saya kira masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Hanakin mengangguk, kalau begitu saya akan pergi ke wawancara sekarang,
semakin lama waktunya, semakin baik keluarga Liu akan bisa memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Ya. Billy melihat ke kiri Hanakin. Setelah Hanakin pergi, mata Billy seperti obor, dan api telah berkobar di hatinya. Sebelumnya, apa yang dikatakan Jeannie Wang kepadanya di halaman memicu api. Pada saat itu, dia memutuskan untuk menggunakan cara komersial untuk membalas terhadap Liu Yuze. Aku tidak akan membiarkan Liu Yuze lolos dari malapetaka ini dengan mudah. Semakin kamu ingin menyangkalnya, semakin aku ingin meyakinkanmu tentang kejahatanmu. Billy mengangkat telepon dan memanggil pengurus rumah tangga Fang. Tuan, apa pesanan Anda? Steward Fang, kakek saya di Tianhai, apakah Anda punya real estate atau toko? Ada banyak, di mana Anda membutuhkan rumah? Apakah ada villa di Sesan? Petik 2. Ya, ketika Tuan Muda kedua meninggalkan Tianhai tahun lalu, dia memerintahkan saya untuk meninggalkan vilanya di Sesan kepada Tuan Muda ketiga untuk Anda gunakan. Oh, kakak kedua meninggalkan saya sebuah rumah. Di mana kuncinya? Di 2544 Longyun Avenue. Nomor, Shichen Cafe. Oke, begitu. Setelah menutup telepon, Billy naik taksi dan datang ke tempat bernama Shichen Cafe ini. Lokasi ini tidak berada di kawasan perkotaan Tianhai, relatif terpencil dan jarang penduduknya, namun jalan ini sangat artistik. Pohon-pohon sicamore di kedua sisi jalan menghalangi sebagian besar sinar matahari, dan angin sepoi-sepoi sepanjang jalan, yang sangat nyaman. Setelah turun dari bus, Billy mendorong pintu dan masuk. Yang menarik perhatian saya adalah seorang wanita yang secantik Jeannie Wang. Sinar matahari di luar pintu. Episode 290. Billy perlahan membuka pintu kaca kafe, dan bel bergaya Edo bergaya Jepang yang tergantung di pintu membuat nyonya rumah di kafe melihat ke pintu. Sinar matahari di luar pintu menyinari sebagian besar tubuh Billy, dan dia penuh energi seolah-olah dia telah keluar dari cahaya. Di kafe, wanita itu mengenakan gaun pink Prancis, menggendong seorang gadis kecil berusia sekitar 3 tahun di lengannya. Kecantikan ibu dan anak ini bisa dibilang mengejutkan. Billy tertegun pada pandangan pertama pada wanita itu, menyebabkan dia menahan pintu kafe setidaknya selama 5 detik. Dalam 5 detik ini, dia menatap wajah wanita itu dengan serius. Gadis itu tidak terlalu tua. Meskipun dia punya anak, dia pasti tidak akan lebih tua dari 25 tahun. Fitur wajahnya, seperti wajah Jeannie Wang, sangat sempurna, dan mereka semua adalah wanita super cantik yang tenggelam dalam diri mereka pada pandangan pertama. Dibandingkan dengan kesombongan Jeannie Wang, wanita ini lebih lembut dan mencolok. Ada senyum tipis di wajahnya, membuat siapapun merasa tidak ada jarak, seperti teman sekelas atau kolega. Ini pasti wanita saudara laki-laki kedua. Billy diam-diam berkata, dia tahu bahwa saudara laki-lakinya yang kedua adalah kontrol penampilan yang lebih terobsesi daripada dia, mencari wanita, bukan wanita cantik biasa. Apa yang saya cari adalah semua keindahan yang indah. Seperti mantan istri Billy, Jeannie Wang, adalah saudara laki-laki keduanya yang mencari Billy di ratusan keluarga di negara ini, dan kemudian memilih satu dengan penampilan terbaik dan usia yang paling cocok. Kakak kedua Billy meletakkan kuncinya di sini, tak perlu dikatakan bahwa nyonya rumah di sini pasti ada hubungannya dengan saudara keduanya. Billy menutup pintu, masuk, dan menemukan bahwa tidak ada pelanggan di kafe, hanya ibu dan anak muda. Billy juga malu untuk terus menatap kecantikan orang lain, dan menoleh ke gadis kecil di lengannya. Dia menemukan bahwa gadis kecil itu telah menatapnya untuk waktu yang lama tanpa berkedip. Nilai wajah gadis itu juga sangat tinggi, dia gemuk, dan dia tidak bisa melihat kecantikannya sekarang. Diperkirakan dalam beberapa tahun, dia akan menjadi kecantikan yang jelas. Bukankah ini anak saudara laki-laki kedua? Billy berkata dengan heran. Jika itu adalah anak dari keluarga Y, laki-laki, usia ini pasti telah diambil oleh keluarga. Jika Anda seorang gadis, Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu Anda di tahun-tahun berikutnya. Wanita itu tersenyum dan memandang Billy, halo. Suara wanita itu lembut, yang membuat Billy sangat nyaman, dan dia bahkan merasa sedikit akrab. Halo. Billy juga tersenyum dan mengangguk pada wanita itu. Apakah Anda ingin minum? Episode 291. Wanita itu terus bertanya, apakah Anda ingin minum, Tuan? Billy berkata,
Saya di sini untuk mengambil sesuatu, kunci Villa Sesan. Oh. Wanita itu tetap tersenyum, tanpa menunjukkan terlalu banyak kejutan, menunjuk ke kopi sebuah ruangan di dalam museum, di brankas di dalam. Billy mengangguk, tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung masuk. Ada sebuah ruangan kecil di dalam, dan ketika saya masuk, saya melihat sebuah brankas kecil. Billy menoleh dan menemukan bahwa wanita cantik dan anaknya masih menatapnya, dan bertanya, apakah Anda tahu apa kata sandingnya? Wanita itu menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu ada 4 digit. Billy berpikir sejenak, apakah ini ulang tahun saudara kedua? Billy memasukkan 0604, yang menunjukkan kesalahan. Kunci ini untukku, mungkin ini ulang tahunku. Billy memasuki ulang tahunnya sendiri, dan sekarang dibuka. Di dalamnya tidak hanya kunci rumah, tetapi juga kunci 2 mobil, serta beberapa dokumen kontrak. Billy mengeluarkan semuanya, lalu berjalan ke lobi kafe dan berkata kepada wanita itu, ini, aku mengambilnya. Oke. Wanita itu masih tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak menanyakan nama Billy, dia juga tidak mengatakan apa-apa tentang saudara kedua Billy, seperti seseorang yang tidak ada hubungannya dengan saudara keduanya. Billy ingin pergi seperti ini, tetapi ketika dia hendak mencapai pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, itu, hah. Wanita itu bertanya kepada Billy dengan sikap seperti melayani. Billy ragu-ragu, tidak apa-apa, lingkungan di sini bagus, datang ke sini untuk minum kopi lain hari, aku sedang terburu-buru hari ini. Wanita itu tersenyum ringan, oke, selamat datang lagi. Billy mendorong pintu dan keluar sampai Billy saat Chen tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat ke belakang, gadis kecil di lengan wanita itu masih menatap Billy. Mata besar berair itu, dengan penampilan yang menyedihkan, membuat orang merasa kasihan dan cinta. Billy mengambil kunci dan kontraknya, dan berjalan di bawah naungan pohon, memarahi, kakak kedua, bajingan ini, wanita itu baru saja harus menjadi istrinya, dan anak itu juga harus miliknya, dia pasti selalu meninggalkannya. Billy belum menerima berita pernikahan saudara laki-laki kedua, jadi wanita ini tidak boleh dimasukkan dalam keluarga Y. Dia mencoba menelepon saudara kedua, tetapi nomornya tidak bisa dihubungi, jadi dia mengiriminya pesan yang mengatakan, saya pernah ke Shichen Cafe. Setelah itu, Billy tidak terlalu memikirkan wanita cantik itu, dan langsung pergi ke area Villa Sesan ke rumah yang ditinggalkan oleh saudara keduanya. Begitu mudah diundang. Episode 292. Pada saat yang sama, Billy memanggil Liu Zhengkun dan memintanya untuk memanggil bintang besar Meiki. Jelas bahwa bintang besar tidak begitu mudah untuk diundang, apalagi Magi adalah tokoh utama sekarang, di puncak badai, dan dia tidak berani keluar dengan mudah. Namun, Liu Zhengkun memegang banyak foto pertemuan antara Magi dan Liu Yuze di tangannya, dan hanya sebagian yang terekspos di internet. Selama dia mengirim 1 atau 2 dengan santai ke Meiki, dia harus keluar dengan patuh. Setelah 1 jam, Magi mengenakan topi baseball, topeng, dan kacamata hitam, dan benar-benar terbungkus, dan datang ke Villa Sesan tempat Billy berada. Tuan Muda Ye, seseorang membawanya. Liu Zhengkun muncul di depan Billy secara langsung. Billy mengangguk, kamu menjaga di luar pintu untuk melihat apakah ada paparazzi atau drone yang mengikuti. Ya. Liu Zhengkun segera keluar. Di villa, hanya Billy dan Magi yang tersisa. Baru saat itulah Magi melepas topi baseball, topeng, dan kacamata hitamnya, serta mantel tipisnya untuk perlindungan matahari, dan temperamen bintangnya perlahan terungkap. Dia tidak tega untuk menghargai villa yang berharga ini, jadi dia berkata dengan cemas, saudaraku, tolong biarkan aku pergi, aku mohon kamu tidak mengirim foto-foto itu lagi, kita bisa mendiskusikan berapa banyak yang kamu inginkan. Billy melirik ke Magi, keduanya benar-benar bertemu di perusahaan Wen Qianqian. Namun, pada saat itu, Wen Qianqian sedang siaran langsung, dan Magi terlambat, jadi dia pergi ke perusahaan untuk siaran langsung segera. Keduanya baru saja lewat, dan diperkirakan Meiki tidak memperhatikan Billy, jadi dia tidak ingat siapa Billy. Billy duduk di sofa dan berkata, aku tidak kekurangan uang. Aku tidak akan meminta uang padamu kali ini. Sebaliknya, aku bisa memberimu uang. Beri aku uang. Meiki tertegun sejenak, dia langsung memikirkan kemungkinan buruk. Meiki memandang Billy dari atas ke bawah,
dan menghela nafas. Ah, mengapa kamu kaya dan muda suka tidur dengan kami bintang-bintang kecil? Lupakan saja, kamu terlihat tampan, aku berjanji padamu. Billy. Bolehkah aku mandi dulu? Meiki melemparkan tasnya ke sofa dan mendarat di tangan kanan Billy. Billy bingung dan bertanya, Nona Magi, apakah Anda salah paham dengan saya? Magi mendengus dingin, salah paham. Apakah hanya untuk tidur dengan saya? Sejak dia menjadi terkenal dalam 2 tahun terakhir, dia telah melihat banyak bos besar atau anak kaya dan ingin memiliki hubungan dengan dia. Terdiam beberapa saat. Episode 293. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di industri hiburan. Billy terdiam beberapa saat, aku tidak bermaksud begitu. Meskipun kamu adalah idola banyak orang, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Alasan mengapa aku mengundangmu dan mengatakan bahwa aku bisa memberimu uang adalah karena aku ingin kau membantuku. Lakukan satu hal. Oh. Magi sedikit terkejut, pemuda kaya ini berbeda dari pria lain. Melihat bahwa Billy tampaknya bukan orang jahat, dia melonggarkan kewaspadaannya, duduk, dan bertanya, ada apa? Billy berkata, saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, target saya hari ini bukan Anda, tapi Liu Yuze. Mendengar ini, Meiki tiba-tiba merasa sangat sedih, dan dia pikir itu karena masalah ini sengaja menariknya ke dalam air. Setelah sekian lama, dia ternyata terlibat oleh Liu Yuze. Billy berkata, Liu Yuze membayar uang untuk menghentikan pencarian panas sekarang, dan dia juga menyangkal mengenal Anda. Saya harap Anda akan memposting di Weibo dan memberitahu semua orang bahwa itu adalah Anda dan Liu Yuze malam itu. Chezen, aku sakit Magi berkata dengan keras, sudah terlambat bagiku untuk menyangkalnya, dan aku harus mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Aku seorang seniman yang belum bisa melakukannya, Billy berkata, fakta dari foto-foto yang diekspos sebelumnya sangat jelas, asalkan kamu tidak bodoh, jika kamu bisa mengenali itu kamu juga bisa menebak apa yang kamu lakukan di dalam mobil. Hanya akan membuat semua orang berpikir kamu munafik. Jika kamu berani mengakui bahwa kamu selalu menganggap Liu Yuze sebagai pacarmu, bahwa kamu sangat mencintainya, dan bahwa kamu memiliki hubungan yang normal dengannya, tetapi kamu hanya tidak ingin mempublikasikannya. Itu normal untuk seorang gadis jatuh cinta, dan itu tidak biasa bagi selebriti untuk menyembunyikan romansa atau bahkan pernikahan mereka. Meiki memikirkannya, itu benar. Bintang hari ini, ketika sesuatu terjadi, mereka hanya menyangkalnya secara membabi buta, memperlakukan netizen sebagai orang bodoh, kehilangan semua popularitas penggemar dan orang yang lewat, dan secara bertahap kehilangan popularitas. Sebaliknya, lebih baik mengakuinya. Meiki berkata, tapi, Liu Yuze punya istri sekarang, harus saya akui, bukankah dia wanita simpanan? Billy berkata, kuncinya ada di sini, Anda mengatakan bahwa Liu Yuze telah berbohong kepada Anda dan tidak pernah menyebutkannya. Jeannie Wang. Sampai hari ini, kamu tidak tahu bahwa dia menikahi wanita lain. Magi berpikir keras lagi. Sebagian besar mikroblog adalah anak perempuan, dan wanita adalah yang paling mudah bersimpati dengan wanita. Begitu masalah ini menjadi sampah pria dan menipu Magi, maka Magi pasti akan mendapat dukungan dari netizen wanita yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar cara yang bagus. Meiki berkata, tapi, dengan cara ini, saya akan menyinggung Liu Yuze. Keluarga Liu sangat kuat, saya tidak mampu menyinggung Anda. Billy menyalakan sebatang air nolkok, menyilangkan air nolkoknya. Kaki, dan tersenyum. Apakah Anda pikir Anda menyinggung saya? Kami berdua, Anda memilih salah satu, menyinggung dia atau menyinggung saya. Meiki tidak tahu seberapa suci Billy, tapi dia bisa melihat itu dia baru saja menjemputnya Liu Zhengkun yang datang ke sini jelas bukan orang yang sederhana. Kembali menjadi pelayan. Episode 294. Kedua pria yang dipimpin oleh Liu Zhengkun merasa seperti mereka adalah kakak beradik di depan Billy. Liu Zhengkun kembali menjadi pelayan. Siapapun yang berani menentang keluarga Liu pasti orang besar, pikir Meiki dalam hati. Setelah kejadian ini terungkap, Meiki terus menyalahkan Liu Yuze di dalam hatinya. Salahkan dia karena bersikeras memanggilnya keluar tadi malam dan bercumbu dengannya. Namun, Liu Yuze dan dia tidak hanya dalam hubungan romantis, tetapi bergantung pada uang untuk mempertahankan mereka. Alasan mengapa Magi begitu patuh,
Setiap kali Liu Yuze memanggilnya, dia akan datang karena Liu Yuze memberinya uang. Mei Qiwei, saya tidak berani menyinggung perasaan Anda, tetapi saya juga tidak berani menyinggung dia. Selain itu, dia telah menghabiskan banyak uang untuk saya dalam 6 bulan terakhir. Jika saya menyakitinya kali ini, itu akan terjadi. Terlalu tidak baik. Billy tersenyum. Tertawa, mengetahui bintang besar ini, saya mulai berbicara tentang kondisi. Berapa dia membayarmu? Billy bertanya. Maggie berkata, pasti 10 atau 20 juta. Dan dia baru saja berjanji bahwa jika saya tidak memiliki pekerjaan, dia akan mendukung saya. 10 atau 20 juta tidak banyak untuk seorang bintang, dengan popularitas seperti selebriti Maggie, jika Anda mengambil endorsement dengan santai, dapatkan juga uangnya. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa sebagian besar uang yang mereka hasilkan masuk ke kantong perusahaan, dan para artis mendapatkan sangat sedikit. Artis-artis ini, sebelum menjadi populer, menandatangani kontrak panjang dengan perusahaan, dan persentasenya sangat rendah, beberapa bahkan kurang dari 30%. Dalam beberapa tahun terakhir ketika Maggie tidak populer, Maggie hampir tidak memiliki pendapatan dan bahkan berhutang uang kepada perusahaan pialang. Latar belakang keluarga Meiki rata-rata, dan dia bekerja keras untuk menghasilkan uang. Billy berkata, saya katakan sebelumnya, saya dapat memberi Anda uang juga. Apa pendapat Anda tentang villa ini? Baru pada saat itulah Meiki dengan hati-hati melihat villa. Dekorasi di dalam villa sangat indah dan mewah. Ditambah lokasi di sini adalah daerah kaya raya yang luar biasa, dia tahu betapa mahalnya harga rumah di sini. Billy berkata, selama kamu bersedia melakukan apa yang aku katakan dan menuduh Liu Yuze berselingkuh dan mempermainkan perasaanmu, villa ini milikmu. Benarkah? Maggie menatap Billy dengan heran. Dia selalu ingin membeli rumah di Tianhai, tetapi dengan penghasilannya, dia harus bekerja selama 2 tahun lagi untuk mendapatkan uang. Namun, di industri hiburan saat ini, banyak pendatang baru muncul setiap tahun, dan mereka tersingkir dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak tahu apakah dia masih akan memiliki pasar dalam 2 tahun. Membuat perhitungan kasar. Episode 295. Billy mengangguk, rumah ini, termasuk barang-barang di rumah, saya baru saja membuat perhitungan kasar, dan jumlahnya hampir 100 juta. Saya juga membaca kontrak antara Anda dan perusahaan pialang Anda. Setelah 1 tahun, Anda bisa mendapatkan 50%, dan Anda harus membayar kembali uang yang dikeluarkan perusahaan untuk melatih Anda. 100 juta ini, Anda dapatkan sendiri, jika Anda beruntung, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Jika saya terlibat dalam industri hiburan di masa depan, mungkin saya masih akan membiarkan saya membantu Anda dan membiarkan Anda memainkan beberapa drama sutradara besar, Anda dapat memikirkannya sendiri. Billy telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dan maka terserah Maggie untuk memilih. Dia berjuang untuk waktu yang lama, baik Liu Yuze maupun pria di depannya tidak bisa menyinggung. Namun, dia cemburu pada Liu Yuze di dalam hatinya. Latar belakang keluarga Meiki rata-rata, tetapi karakternya arogan, dan dia bukan wanita yang akan diurus. Ketika dia bersama Liu Yuze, dia juga tertipu oleh retorika Liu Yuze, berpikir bahwa Liu Yuze sangat menyukainya dan ingin menikahinya ke dalam keluarga Liu. Siapa yang tidak ingin menjadi menantu dari keluarga Liu? Ternyata Liu Yuze hanya bermain-main dengannya. Memikirkan hal ini, Maggie menatap Billy dengan kebencian di matanya, dan memberikan jawabannya, oke, aku akan mendengarkanmu. Billy juga menunjukkan senyum di wajahnya. Melawan orang-orang dengan karakter buruk, Anda dapat dengan mudah menemukan rekan satu tim. Karena jika seorang pria bajingan, dia tidak akan pernah menjadi bajingan bagi satu wanita saja, dia sama untuk semua wanita. Jadi, Billy membuka memo ponsel dan secara pribadi merancang salinan untuk Maggie untuk menuduh Liu Yuze. Tentu saja, agar insiden ini mempengaruhi perusahaan angin musim semi keluarga Liu Yuze, dia juga akan mengambil kesempatan untuk menarik kakek Liu Yuze ke dalam air. Maggie adalah lalu lintas yang sangat besar, dan dia akan menggunakan lalu lintas Maggie sebagai bintang untuk menyebabkan pukulan dimensi yang berbeda ke ratusan miliar perusahaan keluarga. Setelah menulis, Billy menunjukkannya kepada Meiki dan memintanya untuk menghafalnya. Setelah beberapa pandangan, Maggie merasa tidak ada masalah,
Tetapi dia bertanya, mengapa kamu harus merekam video? Tidak bisakah kamu memposting teks di Weibo? Billy berkata, teks tidak memiliki fungsi identifikasi. Akun Weibo dikendalikan oleh perusahaan Anda. Setelah Liu Yuze menemukan cara untuk menghubungi perusahaan Anda, teks yang Anda posting juga akan dihapus. Kemudian perusahaan akan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa akun Anda telah diretas, dan itu tidak bukan kamu yang mengirimnya. Tapi videonya berbeda, videonya adalah kamu, bahkan jika Weibo dihapus, itu akan disebarkan oleh netizen. Meiki mengangguk sambil berpikir.